Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Di minggu kedua ini, setelah minggu kemarin bicara tentang pengantar, maka di minggu ini fokus kepada mencoba melihat definisi Nusantara. Definisi Nusantara ini mungkin dan bahkan akan membahas definisi-definisi yang di luar bidang keilmuan arsitektur. Tujuan dari membongkar definisi-definisi yang mungkin telah dilakukan oleh beberapa ahli dan hari ini coba dirangkum dari beberapa buku menjadikan definisi ini menjadi kerangka atau menjadi framework dari nanti pembahasan di arsitektur Nusantara. Jadi pada hari ini, pada penjelasan kali ini, Nusantara ditempatkan sebagai sebuah pengetahuan yang perspektifnya luas dari bermacam-macam konteks dan keilmuan. Mari kita mulai pembahasan definisi Nusantara. Pertama adalah buku dari Bernard Flecke ini yang ditulis pertama kali terbit tahun 1943. Jadi mulai ditulis 1941 dan kemudian diterbitkan 1943. Artinya buku ini ditulis ketika masa pemerintahan Hindia Belanda dan sebelum Indonesia merdeka. Buku ini Flecke merangkum sejarah Nusantara secara komprehensif mulai dari ribuan tahun yang lalu sehingga kemudian berdiri atau munculnya masa kolonialisme Belanda. Buku ini dirancang sebagai sejarah Indonesia dan bukan sebagai perluasan perusahaan atau koloni Belanda di luar negeri. Jadi fokus perspektifnya adalah melihat dari kesejarahan wilayah Nusantara. Buku ini membahas peran geografis, kebudayaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan masyarakat di Nusantara. Flecke menganalisis hubungan antara bangsa-bangsa yang berasal dari Kepulauan Nusantara dalam konteks sejarah regional dan internasional. Yang menarik adalah konteks Nusantara dapat diartikan sebagai wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jadi kata Nusantara merujuk pada periode Majapahit ketika kerajaan ini berada di wilayah kendali Patih Besar Gajah Mada. Jadi kaitannya dengan Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Itu konteks dan perspektif dari Flecke ini. Tapi yang menarik, di pengantar yang ditulis oleh Profesor Lutfi ini, seorang dosen dari Universitas Paramadina terkait dengan konteks hubungan internasional, dia menyatakan bahwa Indonesia disatukan bukan oleh kolonialisme Belanda, tapi oleh masa silam yang gemilang yang bernama Nusantara. Masa silam yaitu mengacu pada masa kerajaan Majapahit ketika Patih Gajah Mada berperan untuk menyatukan wilayah-wilayah yang kemudian disebut dengan wilayah Nusantara. Jadi buku ini fokusnya atau dasar definisi Nusantaranya mengacu pada apa yang terjadi di kerajaan Majapahit, terutama di masa ketika Patih Gajah Mada berperan besar di kerajaan tersebut. Oke, itu dari Flecke. Kemudian ada buku lain, mungkin tidak mengacu pada kata Nusantara, tapi Sultan Takdir Al-Sabana mengajukan kata Bumentara. Esai ini ditulis merupakan terjemahan dari pidato yang disampaikan si Sultan Takdir untuk Universitas Sains Malaysia tahun 1987. Konteksnya adalah konteks ASEAN. Jadi pembentukan ASEAN dan berbagai nama diberikan kepada Asia Tenggara. Kemudian Sultan Takdir menjelaskan bahwa istilah Bumantara berasal dari kata bahasa Sanskrit
yang berarti tanah antara atau bumi tengah. Sultan Tadir mengusulkan agar istilah Bumantara digunakan untuk menyebut kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah kesatuan budaya dan politik. Jadi konteks Bumantara ini dari Sultan Tahdir adalah budaya dan politik. Karena integrasi di rakyat di Asia Tenggara dalam Bumantara eh, perlu adanya kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN. Jadi Bumantara dihadirkan atau istilah Bumantara dihadirkan kaitannya dengan terbentuknya ASEAN atau kerjasama di antara ASEAN guna menghadapi tantangan global. Jadi budaya Asia Tenggara atau Bumantara sebelumnya bertemu dengan budaya India. Penulis Sultan Tahdir dalam hal ini mengulas sejarah dan kekayaan budaya asli Asia Tenggara. Jadi ada mungkin perbedaan perspektif bahwa Bumantara dihadirkan untuk menunjukkan bahwa ini eksistensi dari Asia Tenggara. Dalam hal ini kaitannya dengan terbentuknya ASEAN. Esai yang ditulis Sultan Tahdir Al-Sabana merupakan karya penting untuk menggagas identitas dan integrasi Asia Tenggara. Ya, ini yang konteks yang mungkin berbeda dengan PLG tadi yang lebih fokus kepada kesejarahan, tapi kemudian Sultan Tahdir ini melihat bahwa ada kesatuan budaya, ada kesatuan pemikiran, terutama di kaitan dengan politik, dan perlu adanya kerjasama ini penting dalam menghadapi tantangan-tantangan global, terutama tantangan nanti dari negara-negara adidaya. Jadi fokus atau konteks dari buku ini adalah kesatuan budaya dan politik. Itu yang menjadi pemikiran dan tawaran dari Sultan Tahdir Al-Sabana untuk memunculkan kata Bumantara bukan Nusantara. Jadi lebih kepada ini potensi jenius lokal yang ada di Bumantara. Itu fokus dari Sultan Tahdir Al-Sabana dalam istilah Bumantara. Oke. Dalam keilmuan lain kita kemudian kenal dengan Alfred Russel Wallace yang kemudian menulis buku yang disebut Kepulauan Nusantara sebagai terjemahan dari Malay Archipelago. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antar dua benua, yaitu Asia dan Australia, dua samudra India dan Pasifik. Istilah ini atau definisi ini kita sering dapatkan dan bahkan sejak sekolah dasar itu dikatakan bahwa letak Nusantara itu di perempatan di antara dua benua dan dua samudra. Tapi kemudian konsekuensinya apa? Nusantara memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ini yang menjadi fokus utama dari Wallace. Nusantara juga memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya. Tidak hanya hayati, tapi kemudian budaya yang mencerminkan tradisi pelayaran, perdagangan, dan pertukaran budaya yang telah berlangsung sejak zaman prasejarah hingga masa kini. Nah, konteks Wallace yang memang fokus terutama pada kekayaan hayati, kemudian dia mengatakan bahwa tidak hanya kekayaan hayati aja, manusia yang tinggal di Nusantara, efek dari kondisi geografis, efek dari berada di dua benua dan dua samudra, itu mempunyai konsekuensi terhadap penghuni dari hayatinya, binatang dan tumbuhan, tapi juga manusianya. Ada pertukaran budaya, ada perdagangan yang terjadi. Dan itu berlangsung sejak lama. Kemudian Wallace kaitannya korespondensi dengan Darwin kemudian muncul dengan teori Darwin. Jadi teori Darwin asal usulnya atau pencetusnya bisa dikatakan salah satunya adalah yang dilakukan atau studi yang dilakukan oleh Wallace di Nusantara. Kalau kita lihat secara umum garis Wallace ini kemudian berkembang menjadi garis-garis berikutnya, garis-garis pembatas border. Garis Wallace yang membagi karakter fauna di Indonesia, bagian barat dan bagian timur, yang lebih dekat dengan Asia dan yang lebih dekat dengan Australia. Yang kemudian kita kenal di
ilmu biologi. Dan garis Wallace ini kemudian dimodifikasi berikutnya. Ada Huxley, ada Weber, dan segala macam. Dasarnya adalah studi yang dilakukan oleh Wallace. Oke, kita lanjut di buku yang mungkin salah satu buku yang paling sering dibahas atau paling sering menjadi acuan. Serial buku yang dibuat yang ditulis oleh Denny Lombard. Selentingan kabar bahwa sebenarnya Denny Lombard menyiapkan seri buku yang keempat. Namun sampai beliau wafat, seri yang keempat, buku yang keempat itu juga belum selesai. Menurut Denny Lombard, Nusantara adalah konsep yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan sekitarnya yang memiliki kesatuan budaya dan sejarah. Berakar pada peradaban besar dunia seperti India, Islam, Cina, dan Eropa. Jadi kondisi-kondisi geografis di tempat persilangan ada di perempatan atau dalam bahasa Prancis Carrefour itu punya konsekuensi yang kemudian ada peradaban-peradaban besar dunia yang mengisi dan melengkapi kebudayaan atau tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara. Yang kemudian disebut Nusantara adalah sebuah persilangan budaya di mana berbagai lapis budaya dapat diamati, dapat ditelusuri, mulai dari yang nampak sampai yang terpendam dalam sejarah. Nusantara adalah kesatuan geografis yang terbentuk dari proses geologi dan biologi. Ini yang disampaikan oleh Wallace. Yang kemudian tadi di VLG juga melihat bahwa ada kesejarahan, ada sejarah yang panjang. Fokus dari Denny Lombard adalah silang budaya. Ada budaya yang pusat-pusat budaya dunia itu berkumpul bahkan kemudian menyatu atau bahkan kemudian menjadi budaya yang baru di Nusantara. Itu fokus dari Denny Lombard. Lalu buku dari Brouwing ini yang tidak menggunakan kata Nusantara tapi Nusantaria. Nusantaria adalah sebuah kawasan kepulauan dan pesisir terbesar dan terpenting di dunia yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan. Buku ini menceritakan tentang kisah-kisah bangsa dan tanah yang berada di persimpangan maritim dan budaya. Mungkin hampir mirip dengan apa yang studi oleh Denny Lombard, tapi Brouwing melihat bahwa ada kondisi geologis sejak es mencair, kemudian ada out of Afrika, kemudian ada budaya Austronesia yang kemudian menjadi sebuah keunikan dari wilayah yang disebut Nusantara ini. Jadi Brouwing lebih melihat perkembangan geologis, kesejarahan geologis terkait dengan efeknya terkait dengan manusianya yang akan berhuni di situ dan konsekuensi perdagangan yang terjadi. Jadi the Empire of the Wind ya sebuah wilayah yang berkembang efek dari angin muson, efek dari angin yang terjadi. Perdagangan-perdagangan yang muncul sesuai dengan angin yang berhembus di wilayah ini. Itu yang menjadi fokus utama dari Brouwing ini, yang kemudian memunculkan kata Nusantaria, menunjukkan dunia yang sedikit lebih luas, tetapi memiliki satu basis linguistik. Ada bahasa yang sama, ada kesamaan budaya, ada kesamaan atau konsekuensi dari perdagangan. Itu yang menjadi fokus dari Brouwing ini. Tapi kalau kemudian kita kembangkan apa yang disampaikan Brouwing ini kaitan dengan linguistik, memang ada studi khusus tentang linguistik yang kemudian kita kenal dengan budaya Austronesia yang berkembangnya sampai ke kepulauan Hawaii. Kalau kita mau lihat secara kesamaan linguistik, itu studi lain, studi linguistik. Lalu kemudian yang kita coba bisa tarik adalah bagaimana dengan arsitekturnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Nusantara
tidak hanya tentang Indonesia. Nusantara adalah sebuah wilayah yang cukup luas. Nusantara adalah wilayah yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang punya konsekuensi, efek dari perdagangan, efek dari, kalau yang meminjam dari studi Browning, efek dari kondisi geologis, perkembangan geologis dari masa sebelum es mencair sampai kemudian seperti masa sekarang. Ada teori out of Taiwan yang juga mempengaruhi. Kemudian lanjut dengan konsekuensi dari kondisi tersebut, kondisi geologis, ada keunikan hayati, keunikan tumbuhan yang memicu adanya perdagangan antar wilayah. Ketika ada perdagangan, maka ada pedagang-pedagang yang membawa budaya-budaya dari pusat-pusat kebudayaan seperti di India, seperti di Tiongkok, yang kemudian bertemu di wilayah ini. Dan kemudian terakhir baru bangsa Eropa masuk, yang mereka mencari rempah-rempah, yang semuanya adalah berada di wilayah ini, yang secara linguistik punya kesamaan, punya garis yang jelas. Konteks-konteks itu yang kemudian kita coba pahami bahwa definisi-definisi yang dihadirkan oleh Velke itu kaitan dengan kesejarahan, kaitan dengan wilayah yang dikuasai oleh Majapahit ketika zaman Patih Gajah Mada, atau usulan dari Sultan Tahdir Ali Sabana tentang budaya dan politik yang memunculkan istilah Bumantara supaya khas dari pemikiran dari Nusantara, bukan mengacu pada pemikiran Indo-Eropa, katakanlah seperti itu, atau Eropa yang lebih utama. Jadi Bumantara lebih khas dipikirkan atau kecerdasan dari orang di Nusantara yang kaitannya dengan pengembangan wilayah ASEAN. Atau kalau kita pinjam dari pemahaman Wallace bahwa kekayaan hayati di Nusantara itu punya kekhasan tersendiri. Kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Browning, studinya tentang geologi, itu jadi nyambung. Mengapa ada tumbuhan atau binatang yang khas di Sulawesi? Itu kaitannya juga dengan perkembangan es mencair dan segala macam. Atau Nusantara dipandang sebagai sebuah titik temu, hub, atau sebuah perempatan, sebuah kafu dari antara dua benua dan dua samudra, sebagai sebuah konsekuensi titik temu antar pusat-pusat kebudayaan dunia. Ya, kita bisa menemukan budaya-budaya seperti layer-layer India, pengaruh Tiongkok, kemudian layer terakhir adalah pengaruh Eropa di Nusantara ini. Catatan di sini bahwa Nusantara tidak hanya sekedar wilayah yang berada di wilayah yang sekarang disebut Indonesia, tapi wilayah itu cukup meluas. Itu yang perlu dipahami. Sehingga konteks-konteks ini, definisi-definisi ini bisa kita kemudian tarik, kemudian pahami, untuk kemudian kita menjelajah lebih lanjut. Apa itu arsitektur Nusantara? Dengan beberapa studi-studi yang sudah pernah dilakukan orang, seperti yang dilakukan oleh Pak Cuk Kuswantorjo, atau Mas Eka Swadiansa, atau bahkan saya sendiri pernah menulis tentang mencoba mencari DNA di arsitektur Nusantara dengan melihat perkembangan, dengan melihat proses migrasi out of Taiwan dan segala macam. Itu yang kemudian bisa kita lanjutkan. Tapi konteks di sini, penjelasan kali ini, kerangka berpikir Nusantara itu yang kita coba lihat. Kita pakai konteks yang mana? Kita mendudukkan Nusantara pada konteks yang seperti apa? Itu yang menjadi dasar berikutnya dalam pencarian atau dalam proses mengidentifikasi arsitektur Nusantara. Apakah Nusantara dipandang sebagai persilangan budaya, sehingga kita tidak bisa mengabaikan pengaruh dari India, pengaruh dari Tiongkok, dan juga pengaruh dari Eropa?
Atau kita bisa melihat, meminjam Wallace untuk melihat bahwa ada kemiripan apa yang terjadi di katakanlah di Sumatera dengan apa yang terjadi di benua Asia secara keseluruhan, atau ada kekasan yang terjadi di uh, Sulawesi. Atau juga kita bisa melihat atau bersandar pada pemahaman Boeing tentang Nusantaria bahwa sebagai sebuah efek atau konsekuensi perdagangan, sehingga rumah-rumah rumah-rumah arsitektur Nusantara yang terutama di tepian air, baik di tepian laut maupun tepian sungai, merupakan konsekuensi dari proses perdagangan, merupakan konsekuensi dari pertemuan antar budaya, pusat-pusat kebudayaan di dunia. Itu yang kita bisa lakukan. Kita menggunakan kata Nusantara atau definisi Nusantara dalam konteks yang seperti apa. Itu yang kemudian menjadi dasar kita mencoba melihat arsitektur Nusantara yang kemudian kita coba pelajari. Hal ini dilakukan, saya sampaikan di awal supaya kita jernih melihat Nusantara itu seperti apa. Bahwa Nusantara itu punya pengaruh, dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, ya itu sebuah konsekuensi posisi yang berada di dua samudera dan di dua benua ini sebagai perempatan, sebagai titik temu dari segala macam pusat kebudayaan dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita berproses lagi, kita berproses yang kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.